Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Fawallahi la tu'jaruna bijam'il ilmi hatta ta'malu. Wa qala aydan tuftahu abwabus sama wa yustajabu du'a bi arba'ati mawatina inda iltiqa'is sufuf fi sabilillah wa inda nuzulil ghaith wa inda iqamatis salah wa inda ru'yatil ka'bah. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, guru-guru saya, yang saya hormati saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah, yang saya hormati saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah di bulan Sya'ban tanggal 9 ini kita semua bisa sama-sama hadir di Masjid Baitul Izzah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Insyaallah amal-amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada nabi kita, rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Bismillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayahanda, bunda rahimakumullah, mari kita lanjutkan
Kajian kitab Mukhtarul Hadis halaman 61, hadis ke-473. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Kita minta sama Allah dengan Fatihah yang akan kita baca. Yang pertama, minta sama Allah agar Allah sampaikan pahalanya buat ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia, mertua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, paman bibi kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat sholat berjamaah kita di Masjid Baitul Izzah yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumah oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan seluruh salah dan dosanya. Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah, Allah haramkan dari api nerakanya Allah, dan mudah-mudahan Allah jamin masuk ke dalam rahmat dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta sama Allah dengan Fatihah yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai obat apapun penyakit yang sedang kita derita, apapun penyakit yang sedang kita rasakan, apakah penyakit berat ataukah ringan, apakah penyakit yang sudah kita obatin atau belum, apakah penyakit yang kita sadari atau kita tidak sadari, apakah penyakit jasadiyah ataukah penyakit ruhaniyah. Mudah-mudahan semua penyakit-penyakit diangkat oleh Allah, diganti dengan sehat wal afiat. Yang ketiga, kita minta sama Allah dengan Fatihah yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai rahmat. Rahmat buat kita, rahmat buat keluarga kita, rahmat buat lingkungan kita, rahmat buat negara kita tercinta Indonesia. Sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh dan solehah. Allah jauhkan kita dari segala musibah dan balai, dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita semua dari segala nikmat Allah dan rizki. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat, semuanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ta'allamu minal ilmi masyi'tum. Kata baginda Nabi, ta'allamu, tuntutlah oleh kalian atau belajarlah oleh kalian minal ilmi, dari ilmu, masyi'tum, semaumu. Fawallahi, demi Allah, la tu'jaruna, kalian tidak diberikan pahala, bijam'il ilmi, dengan mengumpulkan ilmu, hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan ilmu itu. Hadis ke-473. Ta'allamu. Kata baginda Nabi, riwayatnya Abul Hasan bil Ahzam an Anas, ta'allamu, tuntutlah, minal ilmi, carilah dari ilmu, masyitum, semaumu. Perbanyak menuntut ilmu. Kalau di pesantren tuh ilmu macam-macam, Pak. Ilmu yang kita bisa tuntut di alam dunia, ilmu agama tuh macam-macam. Ada ilmu Al-Quran. Al-Quran juga isinya macam-macam. Dari mulai cara bacanya, artinya, asbabun nuzulnya, sampai ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan ini dan macam-macam. Yang kedua, belajar ilmu hadis di pesantren, asbabul wurud hadis, belajar kitab mustalahul hadis, kitab hadis, ada hadis sahih, dhaif, maudhu, dan macam-macam. Nah, kita bisa pelajari. Yang ketiga, kita di pesantren atau di kehidupan kita bisa belajar ilmu fikih.
ilmu untuk memperbaiki ibadah kita. Dari mulai kitab terkecil namanya kitab Safinatun Najah, sampai kitab terbesar namanya bisa dikaji. Ilmu dalam agama kita juga ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang memperbaiki akhlak kita. Bisa juga kita pelajari ilmu tauhid, ilmu yang kita pelajari dalam rangka mengesahkan Allah dan cara-cara beragama Islam. Dalam agama Islam juga ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu memperbaiki bacaan. Biasanya kalau nahwu memperbaiki ujung kata. Yang kedua ada sorof, ilmu sorof. Jurmiyah kalau nahwu mah, kalau sorof dari mulai yakulu paling rendah. Ilmu sorof memperbaiki asal lafad, awal sama tengah, itu biasanya. An-nahwu umul ulum, as-sorfu umul ulum, wan nahwu abuha. Itu kalau di pesantren begitu. Ilmu sorof ibunya ilmu, nahwu bapaknya ilmu. Kita juga bisa pelajari ilmu falak dalam Islam. Apa itu? Astronominya pesantren. Ilmu falak bisa bikin tanggal kalender sampai berapa tahun ke depan dengan cara menghitung ilmu falak. Di pesantren juga bisa belajar ilmu mantik. Ilmu mantik adalah memperbaiki pola pikir kita. Bisa juga kita pelajari ilmu ma'ani, yaitu memperbaiki situasi. Bisa juga kita pelajari ilmu bayan, memperbaiki makna. Bisa juga kita pelajari ilmu badi', memperbaiki kalimat. Bisa juga kita pelajari khat, ilmu khat, cara memperbaiki tulisan. Selanjutnya kita juga bisa belajar ilmu lughah, memperbaiki bahasa kita. Yang selanjutnya kita bisa belajar insya, memperbaiki susunan. Dan kita bisa belajar munadharah, memperbaiki komunikasi. Ada satu lagi muhadharah. Apa itu muhadharah? Belajar memperbaiki bahasa ketika berbicara di depan umum. Nah itu banyak-banyak ilmu Pak, bisa kita pelajari. Mohon maaf lahir batin, tapi punten, mohon maaf, ilmu itu dikumpulkan tidak jadi pahala, ditunggu pahalanya hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan ilmu kalian. Tuh ya, jadi ilmu Allah tuh begitu banyak, begitu luar biasa ilmu agama kita. Makanya kata Nabi, ta'allamu minal ilmi masyi'tum, silahkan tuntut ilmu semaumu. Tapi maaf, kalau sudah punya ilmu, tolong diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapan, perilaku kita, bimbing dengan ilmu yang kita punya. Buat apa ilmu banyak tapi tidak mengamalkan ilmunya? Apalagi belajar sudah nggak mau, mengamalkan juga pasti nggak mau. Makanya prinsip kita kun aliman, kata Nabi, jadilah kau orang berilmu. Pilihan yang kedua, au muta'alliman, atau kalian jadi orang belajar. Yang ketiga, au mustami'an, atau kalian jadi pendengar ilmu. Yang keempat, au muhibban, atau kau jadi pencinta ilmu. Tapi wala takunil khamis, jangan jadi orang yang kelima, engkau akan celaka. Jadi hidup kita ini pilihannya ada 4 Pak. Satu, dalam masalah ilmu, jadilah seorang yang berilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ustadz, kiai, guru ngaji, guru sekolah, guru TPA, guru ikra, segala macam lah, qiraati, segala macam, silahkan. Yang kedua, mohon maaf, kalau nggak bisa jadi orang berilmu, jadi orang yang selalu belajar, muta'alim. Muta'alim itu cirinya pegang kitab, pegang pulpen, ditulis, ya, muta'alim, orang belajar. Nah, pilihan yang ketiga mustami', orang yang cuma mendengar ilmu.
Pilihan yang keempat, muhibban, jadi orang yang cinta sama ilmu, cinta sama orang berilmu. Itu pilihannya itu ya. Nggak boleh jadi yang kelima, artinya ulama bukan, santri bukan, orang yang sering hadir di majelis ilmu ngedengerin pengajian bukan, jadi pencinta ilmu juga bukan. Maka orang begitu akan celaka. Kenapa? Orang jauh berarti dari ilmunya Allah. Padahal menuntut ilmu kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Oke, itu hadis yang pertama. Seruan buat kita, jangan pernah berhenti menuntut ilmu selama hayat masih dikandung badan. Makin sepuh usia kita, makin hobi-hobilah duduk di majelis ilmu. Pinter bukan kewajiban, tapi menuntut ilmu yang wajib. Masalah kecerdasan, masalah dapat ilmu, itu bonus daripada menuntut ilmu. Itu ya, banyak orang pesantren di pesantren sampai 10 tahun, 15 tahun nggak cerdas-cerdas. Tapi ketika pulang ke kampung jadi bisa ngajarin orang. Kenapa? Karena begitulah dengan ngaji, dapat pahala, dapat berkah. Sekali lagi, apa yang kita punya, apa yang kita tahu dari belajar kita, tolong amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berhenti beramal, jangan berhenti beramal. Tahu ayat Al-Quran tentang salat tahajud, tahajudlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahu ayat itu, ya udah kita tahajud. Bahwa tahajud itu hukumnya sunnah. Tahu ayat perintah sedekah, ya sedekahlah. Tahu hadis Nabi tentang berjamaah, berjamaah. Tahu tentang kewajiban kita mendidik anak, didiklah anak-anak kita. Jadi kalau kita tahu ilmu sekecil apapun, mari kita bareng-bareng mengamalkan ilmu itu, maka insya Allah kita dapat pahala dari mengamalkan ilmu itu. Tapi sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak mengamalkan, mohon maaf lahir batin, tidak akan diberikan pahala. Pinter ngajinya, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, tapi nggak pernah baca Quran, ya nggak dapat pahala. Harus baca Quran dulu, gitu ya. Hadis yang kedua, tuftahu, dibukakan apa, abwabus sama, pintu-pintu langit, wa yustajabu, dan dikabulkan apa, doa fi arba'ati bawatina, dalam 4 kondisi, 4 keadaan. Langitnya dibuka, doa dikabulkan dalam 4 keadaan, dalam 4 kondisi. 1, ingdal tiqa'is sufuf, ketika bertemu dengan musuh, berperang. Ketika berperang, dalam keadaan berperang, bertemunya dengan musuh fisabilillah, dalam berperang di jalan Allah. Jadi itu di Palestina itu ketika orang ngebom, orang Israel ngebom, lalu orang Palestina doa, maka pasti dikabul. Tapi tawuran gak termasuk ya, tawuran itu gak termasuk. Ketika bertemu lagi tawuran itu bukan. Tapi mohon maaf, ketika orang berjuang di jalan Allah lalu berdoa, maka doanya tidak akan ditolak. Kita mah gak bisa itu ya. Yang kedua aja deh, wa inda nuzulil ghaith. Yang kedua, doa tidak akan ditolak ketika turun hujan. Insya Allah, ini lagi musim hujan ya. Mohon maaf lahir batin. Ini tiap subuh nih hujan, maaf, tiap jam 2 nih hujan. Tadi malam saya nginep di Masjid Ulil Absar. Tadi malam jam 2 tuh bangun karena hujan begitu deras. Keluar dari kamar masjid, lihat keluar, Masya Allah, hujan derasnya luar biasa. Sampai subuh. Ba'da subuh itu ya, kita hadir, kita pengajian, masih hujan, gerimis, mohon maaf. Nah ini mohon maaf, hujan tuh terus-terusan tiap subuh. Nah doa di situ minta, yang mau ganti mobil mumpung musim hujan, minta pas hujan ganti mobil.
Allahumma inna nas'alukal fajra spot. Keren bener doanya. Allahu Akbar. Yang mau ganti mobil silahkan mumpung hujan. Yang mau nambah istri mumpung hujan, ya. Yang mau nambah rumah, nambah kontrakan, anak-anak soleh-solehah mumpung musim hujan, perbanyak minta sama Allah. Jangan pernah berhenti manfaatkan situasi ini. Karena hujan termasuk rahmat Allah. Jangan dicaci, Pak. Ada orang malah turun hujan nyaci, hujan melulu, kapan dong panasnya, jemur pakaian susah segala macam. Harusnya ketika hujan turun angkat tangan, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, tengadahkan tangan dan kepala ke atas, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Minta silahkan. Makanya terkadang aneh itu di Mekah itu ya, orang-orang Mekah itu aneh, ketika turun hujan bukan yang ngumpet di tempat teduh, malah teriak ke halaman, lari-lari sambil doa gitu. Saya menemukan beberapa kali di halaman tempat tawaf atau di halaman masjid Ka'bah, maaf, di halaman Ka'bah ya, di tempat di pelataran Ka'bah itu ketika hujan bukannya mundur ketika dia tawaf, malah sujud minta sama Allah. Aneh nih orang. Ternyata ini jawabannya. Ketika hujan makin diperkuat, sudah tempatnya mustajabah, maqamul mustajabah, ditambah lagi hujan, double tuh ya. Jadi jangan kaget ngelihat ketemu itu. Memang hujan ketika turun doa dikabul karena langit dibuka sama Allah. Yang ketiga, wa inda iqamati shalah, doa akan dikabul ketika sholat didirikan. Maksudnya antara azan dan iqamah. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya ini bersyukur sekali ya, di Baitul Izzah nih antara azan dengan iqamah nih nggak cepet gitu ya. Saya seneng gitu ya. Subuh terutama subuh. Kalau maghrib kan nggak boleh. Tapi subuh ini bagus banget, Pak. Ada beberapa masjid azan kita cuman qobliyah subuh langsung qomat. Wah, gagal itu. Kenapa saya katakan gagal? Karena mohon maaf tidak ada sempet doa. Padahal disitulah saatul mustajabah, antara adzan dan iqamah. Bukan hanya subuh ya, setiap waktu sholat antara adzan dan iqamah kita ketika berdoa maka pasti dikabul sama Allah. Jadi jangan berhenti, Pak. Habis maaf punten ya, tahiyatul masjid umpamanya, usahakan sih sebelum adzan tahiyatul masjidnya. Cuman kayak saya kan jauh, Pak, 1,5 jam ya nggak bisa gitu ya, ngejar ke sini terlalu pagi gitu ya. Akhirnya mohon maaf lahir batin, kita nunggu sampai sini adzan. Mohon maaf punten. Disitulah kita habis tahiyatul masjid, qabliyah subuh, masih ada waktu, angkat tangan minta sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, minta sama Allah urusan akhirat dan dunia kita. Jangan pernah berhenti, Pak, karena antara azan dan iqamah itu waktul mustajabah, langit pintunya dibuka dan doa-doa akan dikabulkan. Rugi orang yang tidak mau doa di saat itu. Oleh karena itu saya mengajak, biasakan, Pak, angkat tangan, tengadahkan kepala ke atas, angkat tangan ke atas, kita minta sama Allah dengan hajat-hajat kita. Yang ketiga, yang keempat, wa inda ru'yatil Ka'bah. Ini indahnya luar biasa yang keempat ini. Doa akan dikabul ketika berdoa sambil melihat Ka'bah. Makanya sering-seringlah ibadah umrah, sering-seringlah datang ke kota suci Mekah, liatin tuh Ka'bah. Baru ngelihatnya aja dapat 20 rahmat Allah, ditambah doa. Memang yang paling utama lurusan multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, 0,5 meter atau 1 meter kurang lebih, saya nggak paham nih, nggak pernah ngukur. Nah di situ mohon maaf lah, lurusan dengan itu utama. Tapi di seluruh pojokan Ka'bah, di seluruh dinding Ka'bah, ketika kita melihat Ka'bah lalu doa, maka pasti doanya dikabul. Punten aturan Mekah sekarang kan agak beda. Kalau bagi ibu-ibu mah kapan aja bisa masuk ke dalam tempat tawaf.
Tapi kalau bapak-bapak kan harus pakai ihram sekarang aturannya. Masuk pintunya dari WC 8. WC 8 sebelah kirinya kita masuk. Mohon maaf lahir batin, terkadang agak bohong-bohong dikit gitu. Padahal nggak mau tawaf sebenarnya. Tapi biar bisa masuk, ya kita pakai baju ihram gitu kan gitu. Kalau nggak pakai baju ihram diusir sama TNI, kok TNI, sama tentara, gitu ya. Mohon maaf, terpaksa kita masuk. Pakai baju ihram. Sampai ke dalam 2 jam sebelum azan sholat. Kalau bisa tawaf dulu ya, pengganti tahiyatul masjid tawaf dulu. Setelah itu nungguin azan, ambil kursi aja satu, duduk paling belakang, udah sambil ngadepin Ka'bah. Di pelataran Ka'bah paling belakang duduk kita, biar nggak kelewatin orang tawaf. Udah, ya Allah, sambil ngeliat Ka'bah, ya Allah. Mohon maaf Pak, saya ada cerita. Ponakan saya itu di Pekanbaru minta, Om, mumpung Om lagi di Mekah, tolong dong doain biar saya lulus PNS. Emang ada tes PNS? Ada. Ya udah. Kamu ngapain nyuruh Om doa? Udah sekarang begini aja, video call. Langsung kamu minta, saya hadapkan handphone saya ke Ka'bah, dia video call menghadap Ka'bah, tapi jarak jauh. Itu Masya Allah dikabul sama Allah. Lulus PNS. Kenapa? Begitu dahsyatnya. Ada orang yang pengen punya keturunan. Saya bilang, ibu mohon maaf, ya silakan minta saja langsung. Terkadang minta sendiri dengan didoain sama orang, karena sendiri lebih butuh, lebih terasa. Silakan minta. Ternyata lewat video call aja begitu luar biasa. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ditulis namanya, lalu dipotokan gitu ya, dibacakan depan Ka'bah. Jadi ngelihat Ka'bah lalu kita berdoa, doanya tidak akan ditolak. Terserah mulusan Hijri Ismail, terserah mau pojokan mana, monggo silahkan. Itu ya, monggo silahkan. Berdoa sambil ngelihat Ka'bah begitu luar biasa. Makanya saya selalu menyarankan ketika ngasih manasik umroh dimanapun, 1 jam sebelum azan dikumandangkan, datanglah, masuklah ke masjid, sehingga banyak waktu kita untuk ibadah, banyak waktu kita untuk baca Quran, banyak waktu kita untuk berdoa kepada Allah, karena disitulah puncaknya kita ibadah. Tiap hari kita teriak dari kiri, mustaqbilal kiblat, mustaqbilal kiblat. Ketika sudah nyampe pelataran Ka'bah, ganti jadi mustaqbilal Ka'bah. Indahnya kan luar biasa, karena langsung menghadap Ka'bah. Semangat dari saya bapak-bapak yang ada rezeki, sering-seringlah berumroh ke sana, sering-sering mau mandiri boleh, mau lewat travel boleh, walaupun mandiri sekarang banyak masalah, lebih baik lewat travel tuh ya. Silahkan Pak, banyakin ibadah di sana, nggak usah ke Madinah, Ustaz nggak sempet lah, Mekah saja udah, tuh ya. Beli tiket, nah langsung turun di Jeddah. Udah naik taksi ke hotel, ambil hotel yang paling depan atau paling belakang, berada di masjid terus kita ibadah 3 hari, pulang lagi ke Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan Pak, lakukan. Yang penting kita bisa melihat Ka'bah, karena Ka'bah diciptakan buat kita sebagai simbol umat Islam. Kita menghadap sana, kita beribadah. Begitu juga Ka'bah, ketika kita berdoa di depannya, maka doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Makanya pantas Pak, caleg-caleg terkadang sebelum pemilihan mereka berangkat dulu ke sana. Calon-calon kepala sekolah, calon-calon pejabat ke sana dulu. Rupanya itu ketika ngelihat Ka'bah berdoa, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, tuftahu, dibukakan apa abwabul jannah, pintu surga, yaumal itsnin pada hari Senin, wa yaumal khamis dan pada hari Kamis. Pintu-pintu surga dibuka kata baginda Nabi pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru fayughfaru, maka dimaafkan fihima pada hari Senin dan hari Kamis. Siapa yang dimaafkan? Likulli abdin, seluruh hamba.
La yusyriku billah, yang tidak menyekutukan Allah syai'an dengan apapun. Pada hari Kamis pintu surga dibuka, pada hari Senin pintu surga dibuka. Allah maafkan dosa-dosa orang pada hari Senin dan Kamis. Syaratnya dua. Satu, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Sekarang banyak orang, mohon maaf, ibadah kalah dengan urusan dunia. Repot urusan. Ibadah kalah dengan urusan dunia. Allah disekutukan dengan dagangannya, Allah disekutukan dengan kantornya, Allah disekutukan dengan urusan-urusan yang menjerumuskan kita ke dalam maksiat kepada Allah. Akhirnya Masya Allah, kalau zaman dulu orang menyekutukan Allah, menyembah pohon kalau zaman dulu, menyembah gunung kalau zaman dulu ya, bertapa di sana, bertapa di sini gitu ya, menyekutukan Allah dengan benda-benda, ada keris, ada segala macam. Kalau sekarang beda, manusia menyekutukan Allah dengan hal-hal duniawi. Hati-hati. Yang kedua, illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang kedua yang tidak akan diampunkan sama Allah pada hari Senin dan Kamis, rajulun, seseorang, kanat, yang terbukti bainahu, antara si rajul wa baina akhihi, dan antara saudaranya si rajul, syahna, ada persengketaan, ada permusuhan, ada pertengkaran. Hati-hati Pak, jangan punya musuh, jangan bertengkar. Saya titip, gak boleh. Orang lain salah, kita minta maaf dan langsung memaafkan. Apalagi kita yang salah, cepat-cepatlah minta maaf. Begitu. Maaf ini kan maaf harus kita bercermin. Allah aja Ghafar, Allah aja Rahman, Allah aja Rahim. Masa kita nggak penuh kasih sayang sama orang yang salah? Maka ampunkan orang-orang yang minta ampun, maafkan orang-orang yang minta maaf. Kalau bisa sebelum minta maaf pun kita maafkan. Apalagi sebentar lagi kita masuk Ramadan, bulan suci. Mari sucikan hati kita, mari kita sucikan dosa perdosa antara kita dengan kita. Jangan biarkan kita masuk Ramadan masih ada dendam di antara kita. Orang yang bertengkar, orang yang berselisih, orang yang bersengketa, maaf, Senin Kamis tidak diampunkan sama Allah. Fayuqalu, dikatakan, unzuru hadaini hatta yastoliha, lihat kedua orang ini, tunggu orang ini, hatta yastoliha, sampai mereka berdamai. Kalau sudah berdamai, maafkan. Makanya Pak, punten, di antara kita apalagi tinggal di perumahan sekecil ini, mari kita saling memaafkan di antara kita. Jangan ada masalah gara-gara beda kunut, masalah gara-gara beda rakaat tarawih, bermasalah gara-gara beda cara doa, cara wiridan, bermasalah. Hayu kita bedakan permasalahan-permasalahan itu di pikiran kita, tapi jangan dilakukan pertengkaran. Oh dia 23 rakaat, oh dia 11, nggak apa-apa, kan dasar hukumnya ada. Dia kenapa pakai kunut, dia enggak, ya nggak apa-apa, kan dasar hukumnya ada. Jangan pernah bertengkar gara-gara apapun. Manusia itu harus takut banget bertengkar, karena dengan bertengkar jatuhlah wibawa kita, karena bertengkar sulitlah silaturahim kita. Apalagi anak sama orang tua bertengkar, apalagi maaf, sampai Nabi mengatakan nggak boleh anak dengan orang tua bertengkar atau berselisih paham walaupun gara-gara sendal jepit sekalipun, nggak boleh. Orang tua salah, maafkan. Anak salah, kita maafkan. Tuh ya, nggak boleh ada berselisih paham. Di antara kita terkadang begitu tuh ya, selisih paham nih ada karena tidak paham. Dengan tetangga, maaf, pasti ada masalah, tapi maaf,
jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai kita bersengketa. Hayu cepat-cepat. Kalau bahasa sebuah keterangan mah ditunggu sampai 3 hari. Kalau ada masalah dengan orang ditunggu sampai 3 hari. Sebelum 3 hari berdamai, Allah maafkan. Begitu, maka cepat-cepat Pak, nggak boleh ada pertengkaran. Sekali lagi, Allah tidak akan memaafkan orang yang antara mereka ada persengketaan, ada permasalahan. Hadis yang terakhir, tafarraghu min humumid dunya mastata'tum. Kata Nabi, tafarraghu, selesaikanlah min humumid dunya, dari urusan-urusan dunia, keruwetan-keruwetan dunia, mastata'tum, semampu kalian. Tafarraghu, kosongkanlah, min humumi dunia, dari keruwetan, kebingungan dunia, mastata'tum, semampu kalian. Maaf Bapak, Ibu, kalau urusan dunia itu jangan diruwet-ruwet. Itu rumah dijual kapan saya kebeli ya rumah itu, jangan terlalu dipikirkan, jangan. Ditulis tanah kosong di depan, dijual. Ya Allah, udah kepikiran, kalau bikin kontrakan di sini dapat 20 pintu ini, tapi duitnya dari mana ya? Nah itu yang ruwet begitu tuh, ruwet. Saya sih bingung ya dengan mobil saya ini, udah lama begini, mobil orang tuh jangan dipikirin. Ya Allah, itu mobil kan mahal, kenapa diparkir di pinggir jalan, kan sayang, kehujanan. Masya Allah, itu ruwet. Ngelihat banda orang ruwet. Masya Allah, tabarakallah, ruwet. Tinggalkan Pak yang ruwet-ruwet, ambil yang tidak ruwet-ruwet. Jangan pusing. Pak, mau masukin uang ke tempat saya, kita bisnis bareng. Itu ruwet, udah banyak ruwetnya kayak gitu. Untung enggak, nanti pusing. Banyak orang yang curhat ke saya gara-gara minjamkan uang ratusan juta, uang nggak kembali, untung apalagi enggak. Itu ruwet urusan dunia ini. Mohon maaf, jangan terlalu Pak dipikirkan, kosongkan pikiran-pikiran kita dengan itu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya man, siapa saja, kanat, yang terbukti apa, dunia akbaru hamihi, paling besar tujuan hidupnya, maka afsyallahu ta'ala doya'athu. Siapa yang targetnya, keinginannya yang paling besar adalah urusan dunia, maka Allah akan memperbanyak urusan penghidupannya. Jadi maaf, ketika target kita ini, maka Allah kasih keruwetan itu kepada kita, makin pusing kita nanti. Sengaja oleh Allah dibikin begitu, karena targetnya adalah dunia. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan fakrohu, kefakiran, baina ainihi, di hadapannya miskin, perasaan tuh kurang, udah punya ini kurang, udah punya ini kurang, terus akan itu yang akan datang ke kita. Kalau kita, target kita hanya dunia, kalau hidup kita hanya diukur dengan dunia, ripuh Pak. Tapi sebaliknya Pak, maaf, waman, siapa saja, kanat, yang terbukti apal, akhiratu, akhirat, akbaru hamihi, yang paling besar dari tujuan hidupnya itu akhirat, maka jama'allahu ta'ala lahu amroh, Allah menghimpunkan segala urusannya, diperkecil oleh Allah, dipersempit urusan kesulitan kebingungannya, dipermudah urusan dunianya. Mau ini, jadi keinginannya juga jadi kecil. Ya Allah, alhamdulillah saya punya motor ini, alhamdulillah saya bisa tinggal di sini. Diperkecil, hayalannya nggak ada. Ketika targetnya adalah akhirat, yang penting saya bisa ibadah. Saya bayangkan Pak, tinggal nikmat di Baitul Izzah nih, di komplek Arafah ini nikmat. Kenapa? Bisa ibadah, bisa ini. Coba Pak tinggal di perumahan yang bercampur dengan macam-macam. Mau sholat aja susah, ninggal aja susah, nggak usah jauh-jauh. Yang dekat dengan kita tuh, teman saya tinggal di Moderland. Pas mau sholat taraweh bingung Pak, syukuran aja bingung, mau syukuran rumah aja sekondang orang diangkutin pakai mobil dari luar, udah bingung Pak.
Kenapa? Ya karena rata-rata perumahan elit kan orang-orangnya juga mungkin jarang pulang, jarang ada di rumah. Boro-boro mau tahlilan, syukuran, pulang bawa berkat, besek mana ada kan gitu. Akhirnya apa? Pas Ramadan tiba dia bingung. Bikinlah musola samping rumahnya kecil gitu. Pas sholat bingung Pak. Pas sholat taraweh bingung. Saya masih apa ya taraweh? Akhirnya berdua sama istrinya. Berdua sama istri. Kebetulan suaminya gak hafal surat-suratnya, surat pendeknya gak hafal. Akhirnya suaminya baca Fatihahnya, bagian suratnya istrinya di belakang. Saking itu kejadian ini nyata ini, Pak, nyata ini. Teman saya curhat, Ustaz sah nggak sih suami saya baca Fatihahnya, yang baca suratnya saya dari belakang? Aduh, aneh-aneh aja ini, saya bilang. Emang kenapa sih Bu Haji? Saya itu bingung Ustaz, setelah tinggal di Moderland ini nggak ada teman berjamaah, nggak ada. Kanan kiri nggak ada. Allahu Akbar. Ini yang nggak jauh ya, nggak perumahan jauh-jauh. Ini yang terjadi di teman saya. Itu ya, Pak Haji Kuswanda namanya. Allahu Akbar, Bu Haji Endah Susanti namanya. Itu cerita ke saya. Saya bilang nggak boleh Bu Haji cari masjid aja lah. Sama Pak Haji cari masjid aja. Nggak bisa. Masa tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suaminya nggak bisa kan, nggak hafal dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Masa begitu? Gak aneh dong. Gak bisa, saya bilang. Kewajiban makmum mendengarkan bacaan imam, bukan gantiin imam. Itu kejadian nyata, itu cerita beliau ke saya. Saya bilang udah cari masjid yang ke Al-Azhar kayak gimana, saya bilang. Ini nyata, Pak. Ini nyata, Masya Allah. Repot, Pak. Makanya kepala kita ini kosongkan dari urusan-urusan berlebihan urusan. Orang yang targetnya akhirat, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kayanya di dalam hatinya, apapun merasa cukup, nggak kurang. Istri satu cukup, rumah satu cukup, kendaraan satu cukup, itu selalu cukup tuh ya. Tabungan di bank ada 5 miliar cukup gitu. Jadi merasa cukup gitu ya, nggak pernah selalu kurang. Orang tuh kenapa, mohon maaf lahir batin, sampai korupsi? Karena merasa tidak cukup, Pak. Akhirnya merasa tidak cukup apa? Laut aja dipager, Pak. Saking merasa tidak cukup. Bentar lagi langit dipager. Itu ya kenapa? Karena nggak cukup. Terus itu hawa nafsu itu akan ada terus. Belakang pesantren itu kan pagar laut, itu belakang pesantren ya. Pesantren itu kan belakangnya pantai. Itu dipager di belakang itu ya. Luar biasa ya. Malah ada pajaknya itu laut itu, luar biasa. Jadi mohon maaf lahir batin. Karena apa? Hawa nafsu sebenarnya. Pantas Al-Quran mengingatkan alhaakumut takatsur, membuat kamu lalai. Apa? At-takatsur, ngumpul-ngumpul harta. Kapan berhentinya? Oh, hatta zurtumul maqabir. Nyungsep di kuburan udah berhenti udah. Tuh ya, nggak bisa udah nyungsep dah. Tuh ya. Kalau belum nyungsep walaupun sakit, oh, hayalan masih tinggi. Itu ya, hati-hatilah begitu, naudzubillah. Wa ma'aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah ta'ala ila ja'ala Allahu qulubal mu'min tafidu ilaihi bil wudi wa rahmah. Orang kalau sudah cinta dengan akhirat, nikmat hidupnya. Kenapa? Di pikirannya, nikmatnya, hatinya itu bil wudi wa rahmah. Ada rasa cinta, ada rasa sayang. Ketika sudah ada di hatinya akhirat, wa kana Allahu ta'ala bikulli khairin ilaihi asra. Allah itu dalam segala sesuatu cepat sekali. Jadi manusia itu cita-citanya dunia akhirat. Mari kita luruskan hati kita. Yang masih terlalu cinta sama dunia, mohon maaf lahir batin, dunia ini akan habis, dunia ini akan hancur. Sampai suruh sodakoh nggak mau, sayang duitnya. Suruh haji nggak mau, sayang uangnya. Umroh nggak mau, sayang uangnya. Kalau umroh tuh 30 juta mendingan beli PCX, rugi sayang saya. Kalau umroh mah pulang habis, PCX mau dipakai bertahun-tahun gitu ya. Mohon maaf ya gitu ya. Haji 300 juta, haji furoda, sayang 300 juta. Mendingan beli XL7. Oh iya. 280 juta. Maaf, pikiran tuh luar biasa. Setiap mobil muncul, ada mobil baru lagi nih. Hayalan udah kacau. Ada motor baru lagi, hayalan kacau.
Maaf lahir batin. Yuk, target kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat lebih baik daripada dunia. Itu yang bisa saya sampaikan karena sudah syuruk. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil umurana sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ilaika ridhan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan agama kami ya Allah, karena itu adalah pegangan hidup kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan dunia kami ya Allah, karena itu adalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan akhirat kami, karena itu adalah tempat kembali kami ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah dalam kondisi sehat walafiat dan sempurna dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kematian datang, ajal kami tiba, ruh kami dijemput, wafatkan kami semua dalam kondisi husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang jaminannya hanya surga-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafin saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah adalah kebodohan saya pribadi. Saya mengucapkan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah